Halo, saya Abai Saputra. Apa kabar kalian semua pecinta film dimanapun kalian berada? Hari ini saya mau mereview sebuah film yang keren banget buat kalian yang suka dengan sejarah dunia. Seperti biasa, ini adalah review tanpa spoiler dari saya buat kalian, supaya dengan ulasan yang saya berikan bisa membuat kalian tertarik menonton film ini tanpa tahu detail ceritanya. Oke, film yang mau saya review ini judulnya adalah The Professor and the Madman. Sebuah film yang diadaptasi dari sebuah buku berjudul The Sergeant of Crowthorne yang ditulis oleh Simon Winchester. Film ini menceritakan asal-usul gimana sejarah Oxford Dictionary atau Kamus Oxford pertama kali disusun sampai bisa kita pakai hingga saat ini. Adalah James Murray, orang tanpa gelar pendidikan tapi punya kualifikasi menguasai banyak bahasa di dunia. Oleh kaum cendekiawan Oxford University, dia dikasih tanggung jawab dalam menyusun semua definisi kata dalam bahasa Inggris ke dalam bentuk kamus. Ketika dalam masa pengerjaannya, dia mengalami hambatan. Dia pun tiba-tiba mendapatkan bantuan dari seseorang yang gila yang ditahan di rumah sakit jiwa akibat sebuah kasus pembunuhan. Lewat mereka berdua yang bekerja sama, lahirlah sebuah kamus Oxford yang kita pakai sekarang ini. Film ini disutradarai sama Farhad Safina, kemudian diisi sama aktor-aktor top. Kita akan ngelihat Mel Gibson sebagai James Murray, kemudian Sean Penn sebagai William Minor dan Natalie Dormer sebagai Eliza Murray. Mungkin buat kalian agak susah membayangkan di awal, bagaimana sebuah film tentang orang yang menyusun sebuah kamus bisa jadi tontonan yang menarik. Saya akan kasih tahu kalian kenapa. Yang jadi sorotan saya adalah performa dari Sean Penn sebagai salah satu pemeran utama yang pernah memenangkan 2 kali piala Oscar di kategori The Best Actor. Lewat aktingnya, bisa dibilang Sean Penn berhasil ngasih nyawa di film ini. Sean Penn berperan sebagai William Minor, seorang veteran perang yang secara tak sengaja membunuh orang yang gak bersalah karena delusi yang dia alami pasca perang, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Karakter William Minor yang diperankan Sean Penn jadi punya karakter yang labil dan dinamis. Melihat aksi Sean Penn yang mampu merefleksikan rasa sakit dari trauma berat yang tertawan sama penyakit mental benar-benar sebuah tontonan yang membuat saya salut sama aktingnya. Kemudian Mel Gibson juga pernah memenangkan piala Oscar di kategori Best Director, tapi performanya sebagai aktor di film ini juga nggak bisa saya cuekin. Walaupun perannya nggak semenarik Sean Penn, performanya bisa dibilang sangat konsisten. Walau kadang bertemu dengan konflik yang besar, dia nggak merubah bentuk dasar karakter James Murray sama sekali. Lewat duet Sean Penn dan Mel Gibson, kisah pertemanan yang penuh emosi antara William Minor dan James Murray berhasil sampai ke penonton. Penampilan mereka dalam memerankan tokoh biopik sangat patut diacungi jempol. Kemudian, hadirnya Natalie Dormer yang memerankan karakter Eliza juga menghadirkan drama tambahan yang natural, sangat menyentuh, dan kadang juga heartbreaking. Tapi inti dari film ini adalah tentang James Murray dan William Minor, tentang proyek mereka, tentang hubungan mereka sebagai sahabat, dan saya selalu menyukai cerita tentang orang-orang yang luar biasa melakukan hal-hal yang luar biasa. Apalagi kalau ceritanya berdasarkan kisah nyata. Jadi saya mudah banget jatuh cinta sama film kayak gini. The Professor and the Madman bersetting di pertengahan abad 19, diperkuat dengan sinematografi yang menampilkan nuansa Inggris zaman dulu, lengkap dengan kostum desain dan penampakan orang-orang yang berpenampilan menggunakan topi tinggi dan cambang yang lebat. Sebuah karya yang bagus untuk membuat catatan sejarah menjadi menarik karena diceritakan dengan sangat baik. Sebuah film yang benar-benar lahir dari kata-kata dan paradoks. Kisah nyata yang luar biasa antara dua sahabat yang jenius, masing-masing punya jalan hidup yang menarik dan tragis. Sebuah film yang akan membuat kita mengerti bagaimana suatu kamus disusun dan menjadi rujukan di seluruh bidang ilmu pengetahuan internasional. Kamus yang ternyata diciptakan dengan kontribusi seseorang yang didiagnosa mengalami gangguan kejiwaan. Film ini sebenarnya udah tayang di tahun 2019. Tapi sayangnya, karena aktor dan direkturnya terlibat konflik, jadinya film keren kayak gini kurang mendapatkan exposure di luar sana karena nggak dipromosikan dengan maksimal dan nggak kedengaran gaungnya di bioskop. Karena saya masih berlangganan Mola TV, saya kaget waktu nemuin film ini di sana. Ternyata film The Professor and the Madman ditayangin secara eksklusif di Mola TV. Coba aja kalian kunjungin websitenya langsung atau melalui aplikasi smartphone kalian. Dan kalian akan menemukan film ini dan juga daftar film lain yang bisa kalian pilih. Untuk menikmati konten yang ada di Mola TV,
kalian cukup langganan 12.500 untuk 1 bulan. Dan saya sekalian mau menginformasikan juga, ada paket baru dari Mola TV, yaitu paket HBO Go. Untuk kalian yang pengen nonton konten-konten keluaran HBO. Jadi dengan paket itu, tontonan kalian bisa lebih banyak. Untuk daftarnya gampang banget. Kalian tinggal pilih paket yang sesuai. Kemudian untuk pembayarannya, gak perlu kartu kredit. Lewat OVO dan transfer bank juga bisa. Simple banget pokoknya. Buat kalian penggila film, di masa pandemi kayak gini, Mola TV bisa dijadikan tempat yang cocok buat mencari tontonan. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Mungkin itu aja dari saya buat film ini, dan untuk The Professor and the Madman, saya kasih skor 4/5. Terima kasih yang sudah nonton. Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini dan mau mendapatkan update video yang terbaru, you know what to do. See you in the next video. Saya Abhay Saputra. To be continued.